Pasar induk Karangsari selalu bangun lebih cepat dari matahari. Bau ikan segar bercampur dengan aroma sayur basah dan teriakan para pedagang yang saling bersahutan menciptakan irama khas yang tak pernah berubah. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang membuat suasana mendadak hening setiap kali terdengar, Seto. Bagi banyak orang, pasar itu bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga wilayah kekuasaan seorang preman yang tak pernah tersentuh hukum. Seto berjalan menyusuri lorong pasar dengan langkah santai, jaket kulit lusuh tergantung di bahunya, sementara beberapa anak buahnya mengikuti dari belakang. Setiap kios yang ia lewati seakan tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa diminta, beberapa pedagang segera menyerahkan amplop tipis berisi uang keamanan. Tidak ada yang berani menatap matanya terlalu lama, seolah kontak mata saja bisa membawa masalah. "Usaha lancar, Pak," ucap Seto sambil tersenyum tipis kepada seorang pedagang buah. Senyum itu tidak pernah benar-benar terasa ramah, lebih seperti peringatan halus bahwa semuanya harus tetap berjalan sesuai aturan yang ia buat. Pedagang itu hanya mengangguk cepat, tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan amplop. Seto menerimanya tanpa memeriksa isi, karena ia tahu tidak ada yang cukup nekat untuk mengurangi jumlahnya. Di sudut lain pasar, beberapa pedagang baru tampak berbisik-bisik. Mereka belum lama membuka kios dan belum sepenuhnya memahami bagaimana aturan tidak tertulis bekerja di tempat itu. Salah satu dari mereka sempat bertanya, "Memang harus bayar?" Tetapi seorang pedagang lama segera menariknya dan berbisik pelan, "Kalau mau kiosmu tetap berdiri, jangan banyak tanya." Kalimat itu cukup untuk membuatnya diam. Seto berhenti di dekat warung kopi kecil yang sudah lama menjadi tempat singgahnya. Pemilik warung langsung menyiapkan kopi hitam tanpa perlu ditanya. Seto duduk sambil menyalakan rokok, menghembuskan asap perlahan seakan menikmati betapa seluruh pasar bergerak mengikuti ritmenya. Baginya, kekuasaan bukan hanya soal uang, tetapi tentang bagaimana semua orang tahu siapa yang memegang kendali. Beberapa anak muda yang lewat menundukkan kepala saat melintasinya. Bahkan petugas keamanan pasar pun hanya menyapa sekadarnya, tidak pernah berani bersikap tegas. Seto telah terlalu lama berkuasa di tempat itu, dan reputasinya terbentuk dari banyak cerita, perkelahian, intimidasi, dan orang-orang yang tiba-tiba memilih pindah berjualan tanpa banyak penjelasan. Kisah-kisah itu beredar seperti legenda yang membuat namanya semakin ditakuti. Namun di balik wajah percaya diri itu, Seto sebenarnya menikmati hal yang lebih sederhana, rasa dihormati, atau setidaknya rasa takut yang menyerupai penghormatan. Ia memandang pasar yang ramai dari kursinya, merasa seolah seluruh tempat itu adalah kerajaan kecil miliknya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menantang, dan itu membuatnya yakin bahwa posisinya tidak akan pernah tergoyahkan. Pagi itu tampak sama seperti pagi-pagi sebelumnya, ramai, bising, dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Seto tidak tahu bahwa hari-hari tenangnya akan segera berakhir. Sebuah kejadian kecil, yang awalnya terlihat sepele, akan datang tanpa peringatan dan perlahan mengguncang kekuasaan yang selama ini ia anggap tidak mungkin runtuh. Keesokan harinya, pasar kembali riuh seperti biasa, seolah tak ada pertanda bahwa sesuatu akan berubah. Seto duduk di warung kopi langganannya, memandangi lalu lalang orang dengan tatapan malas namun awas. Ia masih merasa menjadi pusat dari segala pergerakan di tempat itu. Anak buahnya berdiri tak jauh, sesekali tertawa keras untuk menegaskan keberadaan mereka. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba langkah seseorang menarik perhatian. Seorang wanita muda berjalan menyusuri lorong pasar dengan tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun caranya melangkah berbeda, tegak, percaya diri, dan tak sedikit pun tampak canggung berada di tengah lingkungan keras seperti itu. Wajahnya cantik, tapi bukan hanya kecantikannya yang mencolok, ada aura tenang yang membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Beberapa pedagang saling melirik. Wajah itu terasa asing. Bukan pelanggan tetap, bukan pula pedagang baru. Ia berhenti di salah satu kios sayur, bertanya harga dengan suara lembut namun tegas. Tidak ada nada takut, tidak ada raut gelisah seperti kebanyakan orang luar yang pertama kali datang ke wilayah Seto. Seto menyadari perubahan kecil di udara pasar. Tatapannya mengikuti wanita itu dari kejauhan. "Anak baru," gumamnya pelan sambil mengembuskan asap rokok. Salah satu anak buahnya menyeringai. "Kayaknya bukan orang sini, Bang." Nada suara mereka mulai berubah, lebih penasaran daripada waspada. Wanita itu melanjutkan langkahnya, melewati lorong ikan dan daging, tetap dengan ekspresi datar.
Saat ia hampir melewati warung kopi tempat Seto duduk, tatapan mereka sempat bertemu. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup untuk membuat Seto merasa tertantang. Tidak ada rasa takut di mata wanita itu. Tidak ada gerakan tergesa untuk menghindar. Nona, mampir dulu, panggil Seto dengan nada setengah menggoda, setengah memerintah. Beberapa orang langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangan mereka. Mereka tahu nada itu, awal dari sesuatu yang jarang berakhir baik. Namun wanita itu hanya berhenti sebentar, menoleh dengan ekspresi datar yang sulit ditebak. "Perlu apa?" tanyanya singkat. Suaranya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipanggil oleh penguasa pasar. Seto tersenyum tipis, merasa tertarik sekaligus terusik oleh keberanian itu. Ia bangkit dari kursinya, melangkah mendekat, menciptakan lingkaran kecil ketegangan di antara mereka. Pasar yang tadi riuh mendadak terasa lebih sunyi di sekitar mereka. Seto belum tahu siapa wanita itu sebenarnya. Baginya, ia hanyalah wajah baru yang menarik perhatian dan membangkitkan ego lamanya. Tapi di balik ketenangan wanita tersebut, tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keberanian, sesuatu yang perlahan mulai mendekati wilayah kekuasaan Seto tanpa ia sadari. Lingkaran kecil di sekitar Seto dan wanita itu terasa semakin tegang. Beberapa pedagang yang tadi pura-pura sibuk kini mencuri pandang, sementara yang lain memilih menjauh pelan-pelan. Mereka mengenal ekspresi Seto, senyum tipis yang selalu muncul ketika ia merasa ingin menunjukkan kekuasaan. Dan biasanya, seseorang akan menjadi korban dari momen seperti itu. Seto berdiri lebih dekat, menatap wanita itu dari atas ke bawah tanpa rasa sungkan. "Baru pertama ke sini, iya. Di pasar ini ada aturan," ucapnya pelan namun jelas terdengar oleh orang-orang di sekitar. Nada suaranya tidak sepenuhnya kasar, tetapi cukup untuk membuat suasana terasa tidak nyaman. Ia terbiasa memulai percakapan dengan cara seperti itu, membuat orang lain merasa kecil sebelum pembicaraan benar-benar dimulai. Wanita itu tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak, tatapannya datar, seolah tidak terpengaruh oleh kehadiran Seto maupun bisik-bisik yang mulai terdengar. "Saya cuma belanja," jawabnya singkat. Tidak ada nada menantang, tetapi juga tidak ada rasa takut. Jawaban sederhana itu justru membuat Seto merasa egonya disentuh. Beberapa anak buah Seto mulai tertawa kecil, mencoba memancing suasana agar semakin memanas. Seto, yang merasa sedang menjadi pusat perhatian, mengulurkan tangan dan dengan sikap seenaknya mencoba menahan langkah wanita itu. "Santai dulu, kenalan sama yang jaga pasar ini, masa buru-buru?" katanya. Suaranya kini terdengar lebih memaksa. Gerakan itu membuat beberapa pedagang menahan napas. Tidak ada yang berani ikut campur. Mereka tahu, siapapun yang melawan Seto biasanya akan menyesal. Namun kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda, bukan karena tindakan Seto, melainkan karena wanita itu tetap menatapnya tanpa gentar, bahkan sedikit mengernyit seolah merasa terganggu, bukan takut. Perlahan wanita itu melepaskan tangannya dari cengkeraman Seto. "Lepaskan," ucapnya singkat, tetap dengan suara tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, tetapi justru ketenangan itu membuat beberapa orang merasa situasi menjadi lebih menegangkan. Seto, yang merasa harga dirinya dipertaruhkan di depan banyak orang, tersenyum sinis. "Galak juga," katanya sambil tertawa pendek, lalu dengan sengaja melontarkan komentar yang melecehkan, cukup keras untuk didengar orang-orang sekitar. Beberapa anak buahnya ikut tertawa, sementara pedagang-pedagang lain menunduk, berharap kejadian itu cepat berlalu. Tidak seorang pun menyadari bahwa di ujung lorong, dua pria berpenampilan rapi memperhatikan kejadian tersebut tanpa berkata apa-apa. Wanita itu akhirnya melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Seto yang masih tersenyum merasa telah memenangkan situasi. Ia tidak tahu bahwa beberapa pasang mata baru saja mencatat setiap detik kejadian itu. Bagi Seto, itu hanya insiden kecil yang akan segera dilupakan. Namun tanpa ia sadari, tindakan singkat barusan adalah awal dari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sore itu, pasar mulai lengang. Matahari merayap turun, meninggalkan bayangan panjang di lorong-lorong kios yang perlahan tutup. Seto duduk santai di warung kopi, tertawa bersama anak buahnya, seolah kejadian siang tadi hanyalah hiburan kecil di tengah rutinitasnya. Ia sama sekali tidak melihatnya sebagai masalah. Namun suasana berubah ketika Rian, salah satu anak buahnya yang paling muda, datang dengan wajah pucat. Nafasnya terengah, keringat membasahi pelipisnya. "Bang, tadi, wanita itu,"
Ucapnya terputus-putus, membuat Seto mengernyit kesal. Kenapa? Jangan ngomong kayak orang dikejar setan, sahut Seto dengan nada jengkel. Rian menelan ludah. Dia bukan orang biasa, Bang. Dua pria yang ngikutin dia tadi, itu orang-orangnya geng naga hitam. Nama itu membuat beberapa anak buah Seto langsung terdiam. Tawa yang tadi riuh mendadak lenyap. Bahkan pemilik warung kopi yang sedang membersihkan gelas berhenti sejenak. Semua orang di kota tahu reputasi geng naga hitam, organisasi yang tidak pernah setengah-setengah dalam membalas penghinaan. Seto mencoba tertawa, meski kali ini terdengar dipaksakan. Terus kenapa? Banyak orang sok gaya pakai jas sekarang. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Ia tahu benar, pria-pria yang berdiri di ujung lorong tadi bukan orang sembarangan. Tatapan mereka terlalu dingin untuk sekadar pengunjung biasa. Rian melanjutkan dengan suara lebih pelan, hampir seperti bisikan, "Bang, wanita itu katanya adik kandung Arga." Nama itu meluncur pelan, tetapi dampaknya terasa seperti petir menyambar. Arga, sosok yang jarang terlihat, tetapi namanya cukup untuk membuat para preman kelas kakap berpikir dua kali sebelum bertindak. Pemimpin geng naga hitam, orang yang menguasai wilayah lebih luas dari sekadar pasar kecil ini. Jika benar wanita itu adalah adiknya, maka apa yang terjadi siang tadi bukan sekadar insiden kecil. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun berkuasa di pasar, Seto merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya rumor. Namun jauh di dalam pikirannya, bayangan tatapan tenang wanita itu kembali muncul, tatapan yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Langit semakin gelap, dan pasar hampir sepenuhnya sepi. Seto berdiri perlahan, menatap lorong tempat wanita itu tadi berjalan pergi. Ia tidak tahu pasti apakah kabar itu benar. Tapi satu hal mulai jelas, jika itu memang benar, maka kesalahan siang tadi bukan lagi urusan kecil. Itu adalah percikan api yang bisa membakar seluruh kerajaan kecilnya, hingga rata dengan tanah. Malam turun dengan suasana yang terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang berhembus di lorong-lorong pasar membawa kesunyian yang aneh, seolah tempat itu sedang menahan napas. Seto masih berada di warung kopi, tetapi kini ia tidak lagi terlihat santai. Rokok di tangannya terbakar lebih cepat dari biasanya, sementara pikirannya sibuk memutar ulang kabar yang baru saja ia dengar. Beberapa anak buahnya mencoba meyakinkan bahwa kabar itu mungkin hanya rumor. Namun tak seorang pun benar-benar terdengar yakin. Nama besar yang disebutkan terlalu dikenal untuk dianggap lelucon. Bahkan pedagang yang biasa pulang larut malam memilih menutup kios lebih cepat, seakan ingin menjauh sebelum sesuatu terjadi. Sekitar pukul 9 malam, suara mesin mobil berhenti di pintu masuk pasar. Tidak keras, tetapi cukup untuk menarik perhatian orang-orang yang masih tersisa. Sebuah mobil hitam berhenti, diikuti satu mobil lain di belakangnya. Lampu depan mereka menyapu lorong pasar yang setengah gelap, menciptakan bayangan panjang yang terasa mengancam. 4 pria turun dengan langkah tenang. Mereka mengenakan pakaian rapi, bukan tampilan preman jalanan, tetapi justru itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Tatapan mereka menyapu sekitar tanpa banyak bicara, seolah sudah tahu persis siapa yang mereka cari. Percakapan kecil di warung kopi langsung terhenti. Salah satu pria berjalan mendekat ke arah Seto. Tidak ada nada marah di wajahnya, hanya ekspresi dingin yang sulit ditebak. "Siapa di sini Seto?" tanyanya datar. Pertanyaan sederhana itu terdengar seperti perintah yang tidak bisa diabaikan. Anak buah Seto saling berpandangan, beberapa mundur setengah langkah tanpa sadar. Seto sendiri berusaha mempertahankan sikap tenangnya. Ia berdiri perlahan, mengangkat dagu sedikit. "Saya," jawabnya singkat, meski ada ketegangan halus di suaranya. Pria itu menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Kami hanya menyampaikan pesan. Besok malam, datang ke gedung Merpati Lama, pukul 8. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata terdengar jelas. "Jangan terlambat, dan jangan mencoba menghilang. Tidak ada ancaman keras, tidak ada keributan." Keempat pria itu berbalik, masuk kembali ke mobil mereka, lalu pergi begitu saja, meninggalkan kesunyian yang terasa lebih menekan dari sebelumnya. Seto tetap berdiri di tempatnya, mencoba terlihat tenang di depan anak buahnya. Namun jauh di dalam dadanya, ia mulai menyadari bahwa masalah ini tidak akan selesai dengan cara-cara biasa. Undangan itu bukan sekadar pertemuan, itu adalah panggilan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi berikutnya,
Pasar kembali ramai, tetapi suasananya terasa berbeda. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut, seperti angin yang membawa kabar buruk. Orang-orang tidak lagi berbicara keras ketika Seto lewat. Beberapa pedagang yang biasanya langsung menyapa kini hanya menunduk singkat, bahkan ada yang pura-pura sibuk agar tidak perlu berinteraksi dengannya. Seto menyadari perubahan itu sejak langkah pertamanya memasuki lorong utama. Tidak ada yang berani menolak tatapannya, tetapi kini bukan lagi karena takut, melainkan karena mereka ingin menjaga jarak. Ia bisa merasakan bahwa kabar tentang kedatangan pria-pria berjas hitam semalam telah menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Di kios buah langganannya, seorang pedagang yang biasanya menyiapkan amplop lebih dulu terlihat ragu-ragu. Tangannya bergerak lambat, seakan tidak yakin apakah harus tetap memberikan uang keamanan seperti biasa. Seto menatapnya sebentar, dan pedagang itu akhirnya tetap menyerahkan amplop, tetapi tanpa senyum, tanpa basa-basi. Ada kegelisahan yang jelas terlihat di wajahnya. Tidak jauh dari situ, dua pedagang lain berbisik pelan. Katanya dia dipanggil malam ini, salah satu dari mereka berkata, cukup pelan namun masih terdengar oleh telinga yang peka. Yang lain hanya menggeleng. Kalau benar urusannya dengan mereka, mungkin ini terakhir dia keliling pasar. Seto pura-pura tidak mendengar, tetapi setiap bisikan terasa seperti jarum kecil yang menusuk harga dirinya. Selama bertahun-tahun, pasar ini adalah tempat di mana namanya menjadi sumber ketakutan. Sekarang, ketakutan itu mulai berubah arah, bukan lagi takut kepadanya, melainkan takut berada terlalu dekat dengannya. Anak buahnya pun tidak lagi terlihat sepercara diri biasanya. Beberapa dari mereka datang terlambat, dan ada yang memilih berdiri lebih jauh dari Seto daripada biasanya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi sikap mereka cukup jelas, jika badai benar-benar datang, tidak semua orang siap ikut terseret. Seto berhenti di tengah lorong, memandangi keramaian yang terasa asing. Ia masih berdiri di tempat yang sama, masih orang yang sama, tetapi dunia di sekelilingnya seakan sudah bergeser satu langkah menjauh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dibicarakan dengan nada kasihan, bukan lagi ditakuti. Ia mengepalkan tangan pelan, mencoba menenangkan pikirannya. Malam nanti ia harus datang ke tempat yang disebutkan dalam pesan itu. Dan melihat bagaimana pasar mulai menjaga jarak darinya, Seto mulai menyadari satu hal yang pahit, bahkan sebelum pertemuan itu terjadi, kekuasaannya sudah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Siang menjelang sore, tetapi Seto masih duduk diam di warung kopi, memandangi cangkir yang sudah lama kosong. Undangan untuk datang malam ini terus berputar di kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak yakin langkah apa yang harus diambil. Datang berarti menghadapi risiko yang tidak bisa ia kendalikan, tetapi tidak datang bisa berarti masalah yang jauh lebih besar. Beberapa anak buahnya berkumpul, mencoba memberi saran. "Bang, kalau perlu kita kumpulin anak-anak dari wilayah sebelah," kata salah satu dari mereka. "Kita masih banyak orang." Kalimat itu terdengar berani, tetapi nada suaranya justru memperlihatkan keraguan. Mereka tahu lawan yang sedang dibicarakan bukan kelompok sembarangan. Seto akhirnya berdiri dan memutuskan menemui beberapa kenalan lamanya, preman-preman dari wilayah lain yang dulu sering bekerja sama dengannya. Ia berharap setidaknya ada yang bersedia membantu, atau minimal memberikan tempat aman untuk bersembunyi sementara waktu. Namun satu persatu jawaban yang ia terima sama saja, penolakan halus yang dibungkus alasan. "Aku lagi ada urusan luar kota," kata seseorang lewat telepon. Yang lain bahkan tidak mengangkat panggilannya. Ada pula yang menjawab singkat, "Maaf, kali ini aku nggak bisa ikut campur." Seto mengerti arti sebenarnya dari kalimat-kalimat itu. Bukan karena mereka tidak mampu membantu, melainkan karena mereka tidak berani. Menjelang senja, Seto duduk sendirian di sebuah bangku dekat area parkir pasar. Ia mengingat masa-masa ketika namanya cukup kuat untuk membuat orang lain datang menawarkan bantuan tanpa diminta. Sekarang, justru ia yang harus mencari-cari dukungan, dan tidak satu pun yang benar-benar berdiri di sampingnya. Beberapa anak buahnya mulai menghilang satu persatu dengan alasan pulang lebih dulu. Tidak ada yang secara terang-terangan meninggalkannya, tetapi Seto bisa merasakan perubahan itu. Lingkaran yang dulu selalu mengelilinginya kini semakin renggang. Ketika masalah besar datang, kesetiaan ternyata tidak semudah yang selama ini ia bayangkan. Langit berubah jingga, tanda malam semakin dekat. Seto menatap ponselnya berkali-kali, seolah berharap ada seseorang yang tiba-tiba menelepon menawarkan bantuan. Namun layar itu tetap sunyi.
Ia akhirnya sadar bahwa tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada orang yang cukup berani untuk melindunginya dari masalah ini. Dengan napas panjang, Seto berdiri dan menatap jalan keluar pasar. Jika ia mencoba melarikan diri, mungkin ia bisa bersembunyi beberapa hari, tetapi tidak selamanya. Cepat atau lambat, mereka akan menemukannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Seto benar-benar merasakan apa artinya sendirian menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang ia buat sendiri. Malam mulai turun ketika Seto berjalan keluar dari pasar dengan langkah berat. Ia belum memutuskan apakah akan benar-benar datang ke tempat yang disebutkan dalam pesan itu. Pikirannya masih dipenuhi keraguan, antara rasa takut dan sisa harga diri yang menolak tunduk begitu saja. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang yang mengiringi langkahnya. Di sebuah gang sempit yang biasa ia lewati, Seto tiba-tiba berhenti. Di ujung gang, berdiri sosok yang sangat ia kenali, wanita yang kemarin ia ganggu di pasar. Ia berdiri sendirian, mengenakan pakaian sederhana seperti sebelumnya, tetapi kehadirannya terasa jauh lebih menekan daripada kerumunan preman sekalipun. Seto menelan ludah, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya, berusaha terdengar santai meski suaranya sedikit kaku. Wanita itu melangkah mendekat dengan tenang, tanpa tergesa, tanpa menunjukkan rasa marah yang berlebihan. "Saya cuma ingin memastikan kamu benar-benar datang malam ini," jawabnya pelan. Nada suaranya tetap datar, tetapi setiap kata terasa tegas. Tidak ada ancaman yang diucapkan, namun justru itulah yang membuat Seto semakin tidak nyaman. Seto mencoba tersenyum sinis, mempertahankan sisa kepercayaan dirinya. "Kalau saya nggak datang?" tanyanya. Wanita itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab, "Kamu tetap akan ditemukan. Bedanya hanya bagaimana caranya." Jawaban itu disampaikan tanpa emosi, seolah hanya menyampaikan fakta yang sudah pasti terjadi. Hening sesaat menyelimuti gang itu. Seto menyadari tidak ada satupun orang lain di sekitar mereka, tetapi anehnya ia tidak merasa situasi itu memberi keuntungan. Tatapan wanita itu terlalu tenang, terlalu yakin, seolah ia tahu bahwa apapun pilihan Seto, hasil akhirnya sudah ditentukan. "Saya tidak datang untuk membuat masalah," lanjut wanita itu, sedikit melembutkan suaranya. "Kalau kamu datang dan bicara baik-baik, semuanya mungkin masih bisa diselesaikan." Kalimat itu terdengar seperti kesempatan, tetapi juga seperti peringatan terakhir yang tidak boleh diabaikan. Wanita itu kemudian berbalik dan berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Seto tetap berdiri di tempatnya, memandangi langkahnya yang semakin menjauh. Di dalam dadanya, ketegangan yang sejak siang ia tahan terasa semakin berat. Sekarang ia tahu satu hal dengan pasti, malam ini bukan lagi sekadar pilihan. Ini adalah titik di mana ia harus menghadapi konsekuensi yang selama ini ia anggap tidak akan pernah menyentuhnya. Jam dinding di gedung merpati lama menunjukkan hampir pukul 8 malam ketika Seto akhirnya tiba. Bangunan tua itu tampak sunyi dari luar, tetapi lampu di lantai atas menyala terang, seakan menunggu kedatangannya. Seto berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas panjang sebelum melangkah masuk, mencoba mengumpulkan sisa keberanian yang ia miliki. Di dalam, suasana terasa dingin dan hening. Beberapa pria berpakaian rapi berdiri di sepanjang lorong, tidak menghalangi jalannya, tetapi tatapan mereka cukup untuk membuat siapapun merasa sedang diawasi. Tidak ada yang berbicara, hanya suara langkah sepatu Seto yang bergema pelan di lantai keramik tua. Ia diarahkan menuju sebuah ruangan besar di ujung lorong. Ketika pintu terbuka, Seto melihat meja panjang dengan beberapa orang duduk di sisi kanan dan kiri. Di ujung meja, duduk seorang pria yang langsung membuat udara di ruangan itu terasa lebih berat. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, dan tanpa perlu memperkenalkan diri pun Seto tahu, itulah Arga. Wanita yang ia temui sebelumnya berdiri di sisi ruangan, bersandar ringan dengan ekspresi yang sama tenangnya seperti saat di pasar. Tatapan mereka sempat bertemu sesaat, lalu wanita itu mengalihkan pandangan, seolah menyerahkan sepenuhnya urusan malam itu kepada kakaknya. "Jadi kamu Seto," ucap Arga pelan. Suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat semua orang di ruangan itu diam sepenuhnya. Seto mengangguk, mencoba berdiri tegak meski ia bisa merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Arga tidak langsung marah atau berteriak seperti yang Seto bayangkan. Ia hanya menatap beberapa detik, lalu berkata, "Kesalahan bisa terjadi pada siapa saja. Tapi yang menentukan masa depan seseorang adalah bagaimana dia bertanggung jawab.
Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, namun justru terasa lebih menekan daripada ancaman keras. Seto menelan ludah, berusaha mencari kata-kata, tetapi pikirannya terasa kosong. Semua keberanian yang biasanya ia tunjukkan di pasar seolah hilang di ruangan itu. Ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak sedang berhadapan dengan orang yang bisa diintimidasi. Arga kemudian bersandar sedikit di kursinya. "Kamu punya dua pilihan," lanjutnya. "Memperbaiki kesalahanmu dan bekerja untuk kami, atau menolak, dan menghadapi konsekuensi yang tidak akan kamu sukai." Ruangan kembali hening setelah kalimat itu terucap. Seto berdiri di tengah ruangan, menyadari bahwa keputusan yang ia buat malam ini akan menentukan apakah hidupnya masih bisa berjalan seperti biasa, atau berubah selamanya. Ruangan itu masih dipenuhi keheningan ketika Arga selesai berbicara. Semua mata tertuju pada Seto, menunggu jawaban yang akan menentukan nasibnya. Seto merasakan dadanya berdegup lebih keras dari biasanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berada di posisi di mana tidak ada ancaman, tidak ada gertakan yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Ia teringat pasar yang selama ini ia kuasai, lorong-lorong sempit, pedagang yang menunduk setiap kali ia lewat, dan rasa percaya diri yang dulu terasa tak tergoyahkan. Kini semua itu terasa jauh, seolah milik orang lain. Kesalahan yang ia anggap sepele ternyata mampu mengguncang seluruh hidupnya dalam waktu hanya beberapa hari. Seto akhirnya menarik napas panjang dan berkata pelan, "Saya bertanggung jawab." Suaranya tidak lagi penuh kesombongan seperti biasanya. Ada kelelahan dan kesadaran baru yang terdengar jelas. Ia tahu bahwa menolak hanya akan membawa masalah yang lebih besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang selama ini berada di sekitarnya. Arga menatapnya beberapa detik, mencoba memastikan bahwa jawaban itu bukan sekadar kata-kata kosong. Setelah itu, ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, mulai besok kamu bekerja di bawah pengawasan kami. Tidak ada lagi permainan kotor di pasar itu. Kamu akan memperbaiki apa yang selama ini kamu rusak." Nada suaranya tetap tenang, tetapi kali ini terdengar seperti keputusan yang sudah final. Wanita yang menjadi awal semua masalah itu memperhatikan dari sudut ruangan. Tatapannya tidak lagi setajam sebelumnya, tetapi tetap tegas. Ia tidak mengatakan apa-apa, seolah semua yang perlu disampaikan sudah terjadi melalui keputusan yang baru saja diambil. Bagi Seto, kehadirannya menjadi pengingat bahwa satu tindakan sembrono bisa membawa konsekuensi panjang. Malam itu, Seto keluar dari gedung dengan langkah yang terasa berbeda. Ia masih hidup, masih bebas berjalan, tetapi dunia yang ia kenal tidak lagi sama. Statusnya sebagai penguasa kecil pasar telah berakhir. Kini ia hanyalah seseorang yang sedang membayar harga dari kesalahan yang pernah ia lakukan. Keesokan paginya, ketika ia kembali ke pasar, orang-orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sepenuhnya takut, tetapi juga tidak berani meremehkan. Mereka tahu sesuatu telah berubah. Seto tidak lagi memungut uang keamanan, tidak lagi berjalan dengan rombongan besar yang membuat lorong pasar menyingkir. Di tengah keramaian yang kembali berjalan seperti biasa, Seto berdiri sejenak, memandangi tempat yang dulu ia sebut kerajaan kecilnya. Ia menyadari satu hal penting, kekuasaan yang dibangun dari rasa takut bisa runtuh dalam sekejap, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri adalah sesuatu yang tidak semua orang dapatkan. Dan kali ini, ia bertekad tidak akan menyia-nyiakannya.